Sayang-sayang apa yang membawa rejeki berlimpah ke dalam hidup kamu secara logis? Ya sayang ini. Yuk kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik teman-teman. Gimana gak menarik coba? Kita akan membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan sayang-sayangan. Nah kan? Kenapa mendadak kamu tersenyum seperti itu? Karena entah kenapa ya, kalau kita membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan rasa sayang, itu kok kayaknya bikin kita happy gitu loh, belum apa-apa. Nah bagus, sekarang izinkan saya kembali menemani kamu di video ini untuk menjalani kehidupan dengan cara yang insya Allah seizin Tuhan paling tepat di jalan yang lurus ya. Kali ini kita akan membicarakan sayang-sayangan. Jadi kalau diri kamu adalah manusia yang penuh cinta kasih atau sedang menunggu seseorang atau rezeki yang berlimpah, ini adalah video yang tepat ya insya Allah. Kita bahas. Gini loh, teman-teman, ini sebuah hal yang sebenarnya udah pengen banget saya bahas dari dulu, tapi entah kenapa baru hari ini, benar, saya menemukan ini adalah waktu yang tepat. Rasa sayang. Kamu sadar nggak? Dalam hidup kamu, coba lihat deh. Permasalahan paling besar, betul nggak sih ketika kamu tidak bisa mengendalikan rasa sayang kamu kepada orang lain? Pernah nggak kamu jadi orang, maksudnya baik, tapi entah kenapa bukannya dihargai malah dimanfaatkan? Pernah nggak kamu karena jadi orang yang penuh rasa sayang kepada orang lain gitu ya, kok dimanfaatin orang terus ya? Emang sih mas, saya pernah minjemin uang ke dia, tapi bukan berarti saya harus selalu dimintain duit kan. Kalau dia lagi butuh duit, emangnya saya bank. Tapi mau nolak gak enak mas. Pernah kamu kayak gitu? Kalau itu kamu banget, tulis di komentar. Tuliskan, kok bisa tebak ya mas, itu saya banget. Nah sekarang gini, kamu tuh dalam hidup adalah orang baik. Siapapun diri kamu yang menemukan video ini secara sengaja atau tidak sengaja, ini bukan kebetulan loh. Diri kamu punya permasalahan yang ada kaitannya karena jadi orang terlalu baik ya. Tapi kenapa ya kok kebaikan itu maaf banget seolah-olah mendatangkan kesialan yang harusnya bukan saya mas yang nerima. Harusnya yang nerima tuh orang-orang yang gak sebaik saya. Kok Tuhan gak adil sih mas? Betul gak itu perasaan kamu berkata seperti itu? Gini loh penjelasannya. Kamu dengerin baik-baik ya. Renungkan. Diri kamu tuh sebenarnya udah bagus langkahnya. Udah bener. Saya ulangi, kamu sebagai sahabat saya nih, yang sering dimanfaatin orang, sering dikadalin orang, ditipu orang karena terlalu baik, kamu tuh udah di jalan yang benar dan kamu tidak salah apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Nih saya kasih tahu rahasia orang sukses ya, mau? Orang yang sukses dalam hal apapun, baik dalam cinta, baik dalam keuangan, baik dalam pergaulan, itu dasarnya dia harus pakai hati dalam segala hal. Saya ulangi, dalam segala hal kalau mau sukses harus menggunakan hati nomor 1. Nah cuman, ada aturannya. Ini nih yang kamu nggak tahu. Aturannya gimana mas? Kok saya baru tahu? Gini loh aturannya, dengerin. Rasa sayang kamu itu jangan dihentikan. Tapi selalu ingat bahwa ketika kamu mau memberikan rasa sayang kamu atas dasar kebaikan kepada orang lain, kamu pikirin, apakah hari ini saya sudah memberikan rasa sayang ini kepada diriku terlebih dahulu atau belum? Wah, ketampar nih. Saya ulangin lagi ya. Dengerin nih, ini menarik ya. Sebelum kamu melakukan kebaikan atau memberikan rasa sayangmu kepada makhluk lain, kepada orang lain, kepada sesamamu gitu ya, selalu ingat satu kalimat ini aja dalam benak kamu. Kalimatnya apa? Sederhana. Selalu tanyakan ke diri sendiri. Hari ini, aku sudah belum ya memberikan rasa sayang kepada terlebih dulu diriku ini loh. Atau bahasa kerennya, hari ini aku sudah belum ya memberikan rasa sayang yang baik untuk diriku terlebih dahulu. Coba, benar kan? Kenapa selama ini kau bisa dimanfaatkan orang menjadi orang baik? Kenapa kok rezekimu maaf banget jadi makin seret padahal jadi orang baik? Karena lupa di bagian itu.
Selalu ngasih tahu bahwa orang lain itu harus berbuat baik, betul. Tapi jangan lupa berbuat baik kepada dirimu itu yang nomor satu. Karena bagaimana mungkin seorang pahlawan itu bisa disebut pahlawan kalau dirinya aja belum apa-apa udah tekor duluan. Iya kan? Nah ini. Nah sekarang sabar. Saya akan menjelaskan caranya biar kamu makin jelas, jadi makin ketampar dan paham. Gini maksud saya. Dengerin ya. Ketika diri kamu sayang sama diri kamu sendiri, itu berarti bukan diri kamu tuh pelit. Bukan diri kamu serakah. Bukan diri kamu antisosial gak mau bergaul. Bukan. Maksud saya berbuat baik dan sayang kepada dirimu dulu adalah, pikirin. Dengan aku menolong dia, apakah diri aku akan terzolimi atau tidak? Dengan aku memberikan cintaku kepada orang itu, apakah diriku akan terkhianati, terzolimi, terinjak-injak atau tidak? Dengan aku minjemin uang ke orang itu lagi, apakah diriku bakal jadi orang yang terinjak-injak, dianggap seperti celengan babon, atau aku tetap dianggap teman? Iya kan? Tahu celengan babon nggak? Iya, tahu celengan babon. Kalau dulu saya ada celengan ayam, celengan babi, nah ada celengan babon tuh. Celengan babon tuh yang gede, jadi masuknya bisa banyak duitnya. Nggak tahu ya? Coba cari kamu di toko online, celengan babon, cari, ada. Nah, kalau celengan babon tuh kan udah capek-capek nabung gede, dipecahin duitnya banyak tuh, iya kan? Nah sama, diri kamu udah dimintain duit, kamu kasih, dia ngelunjak minta lagi. Woi, emangnya gue celengan babon? Bilang gitu deh. Iya kan? Nah, sekarang coba renungkan. Dengan kamu berkata seperti itu kepada diri sendiri, bukankah itu menjadi rem kehidupan yang baik ya? Iya nggak? Misal, kamu sekarang nih abis nonton video ini jadi sadar, iya juga ya mas, bener juga loh ini. Terus kamu ketemu lagi nih sama orang yang kamu pengen tolong. Kamu pengen sedekah sama dia. Nggak apa-apa, sedekah aja. Tapi setelah sedekah, kamu pantau. Kamu lihat, apakah orang yang kamu bantu ini ngelunjak atau tidak? Siapapun orang itu ya, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa orang yang tidak kamu kenal gitu. Kalau dia ngelunjak, ingat video ini. Kalau kamu bantu dia lagi setelah dia ngelunjak, berarti kamu gak sayang dirimu. Selesai, betul gak? Iya kan, masuk akal gak? Masuk akal. Sama dengan masalah percintaan juga sama. Boleh gak saya memberikan hati saya sama orang? Boleh. Tapi lihat, setelah kamu memberikan hatimu sama dia, bagaimana perilaku dia? Apakah dia memperlakukanmu seperti manusia, atau maaf banget memperlakukanmu seperti barang? Diinjak-injak, seperti karpet. Kalau diinjak-injak, jauhi dia. Kalau kamu masih mendekatkan diri dengan dia, apapun alasannya, berarti diri kamu gak sayang dengan dirimu lagi. Titik. Sederhana. Pergaulan pun juga sama. Boleh gak mas saya bergaul? Harus, silakan bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Tapi hati-hati, jangan terlalu dekat sama orang. Bergaul sama dekat sama orang itu beda. Kenapa? Karena bergaul, kamu membuka diri sama banyak orang. Itu harus, makhluk sosial kan? Tapi kalau mendekatkan diri sama orang, itu kamu hampir menyerahkan separuh dirimu buat dia. Dan itu bahaya. Boleh gak mas saya dekat sama orang? Boleh. Tapi sama orang yang kamu sudah uji bahwa dia betul-betul orang yang tidak akan memperlakukanmu seperti barang. Tidak memperlakukanmu seperti celengan babon. Artinya apa? Ya udah bergaul aja. Tapi ketika kamu tahu nih orang suka nyinyirin kamu di belakang, ngomongin kamu di belakang, apalagi maaf banget sampai fitnahin kamu ceritanya di belakang, udah tahu dia gitu, jangan deketin lagi. Kalau masih deketin lagi dia, berarti dirimu tidak sayang dirimu sendiri. Masuk akal kan? Nah, dalam karir juga sama. Ini sering banget nih. Coba ini jangan-jangan kamu nih. Diri kamu kerja di kantor. Dan kamu tahu nih, kok situasi kantornya nggak bagus banget mas, politiknya mas. Aduh, kok orang-orangnya tuh ngomongin orang mulu, terus orang yang berprestasi nggak dihargai. Saya udah capek-capek kerja jujur malah kalah sama orang yang nggak jujur. Terus kamu difitnah dan segala macem deh. Itu sering terjadi tuh dalam dunia kerja kantoran ya. Nah kami ingat video ini. Oh iya, Pagar Kehidupan pernah bilang, sebelum kita menyerahkan sayang kita sama sesuatu, sayangi dulu diri sendiri. Betul. Berarti kalau kamu sudah tahu
apa yang kamu berikan di kantor itu tidak dihargai, harus ngapain? Ngapain? Ayo, langsung besok gak masuk lagi. Wow, ngawur. Yang harus kamu lakukan adalah resign baik-baik. Pindah baik-baik. Kamu niatkan untuk pindah baik-baik dari tempat itu. Bukan besok langsung pergi. Paham gak? Jadi ketika kita sayang dengan diri sendiri, itu bukan berarti berperilaku nekat, teman-teman. Bukan berarti kita langsung, udah besok gua nganggur daripada gua gini. Enggak. Kamu pelan-pelan cari kerjaan baru deh. Tapi baik-baik kamu cabut dari kantor yang lama. Tapi niatin pindah. Kalau kamu gak ada niatin pindah, padahal kamu tahu lingkungan kantornya itu zolim kepada diri kamu, berarti dirimu tidak sayang dengan dirimu sendiri. Masuk akal? Semakin jelas? Bagus. Itu yang logis. Jelas kan? Oke, ini dia nih. Ini paling seru. Biasanya kalau video-video pagar kehidupan yang baru-baru ini mendekati akhir itu paling seru ya. Dan ini termasuk nih, ini emas banget dan ini daging banget. Dengerin baik-baik. Tahu nggak? Saya punya sebuah rahasia yang bisa kamu lakukan untuk bisa menguji apakah orang-orang atau keadaan di samping kamu itu benar-benar baik buat kamu atau enggak sih? Mau tahu nggak caranya gimana? Kamu cukup jadi orang yang tidak palsu. Titik. Artinya apa? Nih, saya kasih contoh satu-satu deh biar kamu jelas. Siapa di antara kamu kalau mau kencan, terutama kencan pertama, dandannya menor? Nggak cowok, nggak cewek. Ayo, katakan saya di komentar, Mas. Ayo, saya Mas, katakan gitu di komentar. Kenapa saya bilang itu salah? Kamu sadar nggak jadi palsu? Ketika diri kamu memberikan ruang kepada orang lain untuk mencintaimu dengan versi kamu yang palsu, kamu akan mendapatkan kepalsuan. Kencan pertama itu jadi kamu aja sepenuhnya, yang penting rapi, bersih, dan kamu. Gak usah pakai pinjem motor temen, pakai parfum mahal padahal bukan punya kamu. Gak usah. Kenapa? Karena cinta itu akan mendapatkan sesuatu yang baik kalau kamunya sendiri pun menampilkan yang baik. Dalam dunia kerja juga sama. Kamu jadi orang punya prinsip nggak dalam bekerja? Misalnya ada, saya prinsipnya jujur. Ya udah, jujur. Selama-lamanya jujur bekerja. Kalau diri kamu tidak dihargai di tempat itu, ingat pesan saya, jangan langsung kamu nggak masuk. Tapi resign baik-baik, tapi niatkan untuk hijrah atau pindah. Paham? Tapi kamu tetap menjadi kamu. Nggak usah ikut-ikutan temen yang pakai tipu-tipu buat ngejilat atasan. Itu sering kan dunia kantor begitu? Itu bukan kamu kan? Saya harap itu bukan kamu loh. Ya, ayo, kamu bisa menjadi kamu. Dalam pergaulan gimana? Sama, diri kamu. Cukup jadi kamu. Kalau diri kamu pendiam, gak usah sok cerewet hanya untuk diterima di pergaulan. Kalau diri kamu gak suka musik, jangan menjadi sok-sokan suka musik hanya untuk diterima di pergaulan. Kalau dandanan kamu gak suka pakai baju warna itu, modelnya begitu, gak usah jadi seperti itu hanya untuk punya temen. Hey, semakin diri kamu menjadi dirimu yang palsu, semakin banyak orang-orang palsu di sekitarmu. Semakin diri kamu menjadi orang yang benar-benar murni kamu apa adanya, emang sih mungkin teman kamu dikit, orang-orang di sekitar kamu dikit, tapi mereka adalah orang-orang yang murni, bukan orang-orang yang palsu. Logis gak? Logis kan? Masuk akal kan? Ini loh maksud saya ya. Jadi sekali lagi, beruntung kamu bisa menemukan video ini. Silakan kamu tonton berulang kali video ini, dan kalau kamu suka banget silakan klik jempol ke atasnya, saya minta tolong. Terima kasih, dan silakan kamu cek deh, subscribe sudah, tapi loncengnya udah belum? Karena apa? Besok nih, saya janji, besok akan ada video yang kerennya bisa lebih keren dari ini untuk kamu. Jadi kalau kamu udah menonton video ini dan video kemarin di Pagar Kehidupan, rutinkan deh, tonton Pagar Kehidupan setiap hari minimal 1-2 video, termasuk yang ini. Lihat diri kamu, banyak ngangguk-ngangguk sendirinya kan dari tadi. Nonton video, denger video kok ngangguk-ngangguk sendiri. Ya, itulah yang biasa dilakukan sahabat Pagar Kehidupan, karena mereka apa? Sama kayak kamu, terinspirasi. Karena ini kok logis banget ya, sangat relate sama hidup kamu. Bener? Selamat ya, ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.